Rasulullah bersabda, khairukum khairul li ahlikum. Sebaik-baik kalian, wahai orang-orang yang beriman, adalah yang paling baik kepada anggota keluarganya. Harusnya kalau kita merasa dekat dengan anggota keluarga kita, harusnya dinaikkan kebaikannya, khususnya kepada anggota keluarga kita. Karena Nabi bersabda demikian, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. Jangan kalau sama teman arisan bisa ketawa-ketawa, tapi begitu sampai rumah anak dipelototin. Kamu sini. Kan ibu sudah bilang begini, begitu. Sini, cubit. Itu. Pernah, Bu? Pernah? Sering ya. Jangan ya, kalau sudah ngaji jangan. Kalau yang belum ngaji ya karena nggak tahu. Kalau yang sudah ngaji jangan. Jangan anak itu jadi pelampiasan marah. Namanya anak-anak, ya kerjaannya mengacak-ngacak. Yang namanya anak-anak, kalau dia mainan ya berantakan. Wajar namanya anak-anak. Diomongin sekali tidak nurut, lalu besoknya harus diingetin lagi. Wajar anak-anak. Walaupun nanti kita bisa upayakan untuk melatih kedisiplinan, bisa. Nanti pada waktunya anak-anak kita sudah dewasa, yang nggak perlu diingetin lagi juga, insya Allah malah justru secara otomatis dia akan merapikan kamarnya. Malah banyak ibu-ibu tuh, maaf ya, kalau sudah sepuh anak-anaknya sudah kuliah di luar kota, dia hanya memandang kosong kamar dulu anaknya. Sedih gitu, kangen bagaimana anaknya itu memporak-porandakan kamarnya. Betul enggak, Bu? Kalau anak-anakku sudah jauh, hidup berdua sama suaminya, atau bahkan mungkin sendirian, lihat kosong, ini kamar kosong, kamar anak kedua kosong, semuanya sudah dibersihkan, jadi membosankan, kangen gitu. Masa-masa dimana anak-anak lari-lari ceria, bagaimana ngacak-ngacak kamar gitu ya, lari-lari lompat-lompat. Ya Allah, itu gak akan terulang. Gak usah dimarahin lah ya. Jangan terlalu keras memarahi anak. Berikan edukasi, berikan pelajaran. Nah, nanti kalau kamu gini, bagusnya seperti ini. Enak kok anak-anak, masih bersih jiwanya, mudah untuk diluruskan. Ada masanya kedisiplinan ada. Kalau Ali bin Abi Thalib menyebutkan era di mana kita mau mendisiplinkan anak-anak itu era ketika mereka berusia 7 tahun ke atas. Sandarannya adalah hadis Nabi SAW, bunyinya murru auladakum bis salat hina sab'ah. Perintahkanlah kepada anakmu, maksudnya disiplinkanlah kepada anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7
Jadi baru bisa didisiplinkan. Kalau sebelum umur 7 tahun, ya wajar namanya anak. Sulit untuk didisiplinkan. Coba bersihkan Pak, Bu. Pak, nggak ada Pak di sini. Bu, Umahat, bersihkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita bisa membersihkan dosa dari orang yang lain, bukan keluarga kita, harus lebih bisa lagi untuk anggota keluarga kita. Jangan pernah merasa memiliki, lantas kemudian berbuat seenaknya sendiri. Ini maaf, masih kekanak-kanakan. Tahu kekanak-kanakan umat? Ya namanya anak-anak itu kan dikasih mainan, seneng, tiba-tiba ada kendala, putar kanan, putar kiri, putus asa, banting karena kesel. Itu anak-anak. Tapi kalau orang yang dewasa tidak demikian. Justru karena dia adalah miliknya, dia rawat. Persis ibu kalau beli tas baru. Itu kalau tas baru, maaf, ini maaf kalau tas baru ya, itu ada debu sedikit aja, aduh debu. Ibu beli sendal baru, waduh masya Allah, makanya aja ada becek sedikit, au gitu kesana. Tapi kalau sudah lama, biarin lama. Orang dewasa itu identik begitu, dirawat, disayang-sayang, kan gitu. Makanya ketika itu memang anggota keluarga kita, kalau kita sudah dewasa di situ berpikirnya, justru kalau sama keluarga harus sayangnya kuadrat. Ya. Wabil walidaini ihsana wabidzil qurba. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat kita. Jadi salah besar kalau sama orang lain image-nya baik, kalau sama orang dekat malah justru menyakiti. Maka oleh karenanya orang yang dia diberikan basiroh, dia akan setelah membersihkan fisiknya, dia bersihkan pula dari dosa dan maksiat, baik kepada orang lain dan khususnya kepada anggota keluarga. Lalu kemudian ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepadanya basiroh tambahan. Kalau tadi kan dosa yang nampak, dosa kelihatan. Ini yang lebih berat lagi nih. Bagaimana membersihkan hati min radha'il akhlaqi, dari segala kejahatan akhlak, keburukan akhlak, wasifatil masmuma au madmumah, dan sifat-sifat yang tercela lagi hina. Ini tingkatannya lebih, karena ada orang itu sudah mampu meninggalkan zina, ada orang itu sudah mampu meninggalkan minum khamar, ada orang itu sudah mampu dia sholat 5 waktu sehari semalam tepat pada waktunya, berpuasa, lalu kemudian dia juga ngaji, ada. Tetapi dia belum mampu menghilangkan akhlak buruk dan sifat-sifat tercela lagi hina. Nyambung dari pembahasan yang tingkatan kedua. Ini umat yang dirahmati Allah. Betapa perih dan pedihnya, pahitnya kita untuk membersihkan dari akhlak buruk. Karena banyak para ulama mengatakan akhlak itu dimulakan dari sejak dini. Ketika seseorang lahir lalu kemudian fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya, lingkungannya membentuk karakternya.
Ibarat seperti pohon yang dia ditanam sejak awal. Bagaimana cara dia menanam? Kalau tidak dia berikan tiang untuk jadi sandaran, kalau tidak diluruskan pelan-pelan, maka tumbuhlah pohon-pohon yang bengkok. Sama akhlak tercela begitu. Dari kecil jelek lingkungannya, karakternya jelek, akhirnya gede pun karena pohonnya sudah besar, dahannya terlanjur bengkok. Kalau pohon mustahil untuk dilurusin, karena saya belum pernah mengetahui ada teknologi rebonding pohon. Kumaha kalau punya rambut yang curly, melingkar atau bahkan yang keriting sekalipun, itu kan bisa di rebonding, bisa lurus. Itu rambut. Tapi saya belum menemukan ada rebonding dahan pohon, apalagi batangnya. Itu anekdot saja, nggak ada. Alias susah kalau sudah jadi karakter. Mustahil nggak untuk disembuhkan? Nggak. Laisa mustahil. Tidak ada kemustahilan atas izin Allah tabaraka wa ta'ala. Justru bagi orang yang diberikan oleh Allah basirah, innahum la yai'asuna min ruhillah. Orang yang dia diberikan basirah, dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Innama yai'asuna min ruhillah illa qaumul kafirin. Orang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Orang beriman gak boleh putus asa. Maka seringkali ada tuh orang yang kemudian dinasihati, tolonglah diperbaiki akhlaknya. Dia berlindung pada dirinya yang sudah menjadi karakter. Emang saya begini orangnya, saya nggak bisa berubah. Itu putus asa, tidak mau berubah. Tidak ada yang tidak bisa berubah atas izin Allah. Ketika iman itu masuk dalam hatinya, iman menggetarkan hatinya, membuat kulit-kulit mereka bergetar karena takut kepada Allah. Maka ketika dia sadar punya akhlak buruk, dia takut kepada Allah. Contoh yang real adalah sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita membaca sejarah khalifah yang kedua ini, nampak perbandingan yang luar biasa antara sebelum Islam dan sesudah Islam. Kalau dalam kitab Tarikhul Khulafa itu dijelaskan bagaimana sejarah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Dari kecil bagaimana, perlu diketahui Umar bin Khattab itu sejak kecil adalah memelihara ataupun ngangon kalau bahasa kitanya, ya, yang dia angon ataupun yang dia pelihara, yang dia ternak itu adalah unta. Nabi mengatakan al-khuyala li ashabil ibil. Sifat sombong, angkuh adalah ditujukan bagi penggembala onta. Makanya para nabi dulu menggembalanya kambing. Karena justru kalau menggembala kambing itu nanti lahir karakter baik, penyayang, pengayom. Itu didikan dari ngangon kambing.
semua para nabi mayoritas sempat ngangon kambing. Maka dulu pondok pesantren Lubu itu sama ustadznya dikasih peraturan santri baru setahun nggak belajar materi, setahun suruh ngangon kambing. Itu dulu. Kalau zaman sekarang ya unitnya nggak laku kayak gitu. Anak saya kan mau di sekolahin bukan untuk ngangon kambing. Padahal pendidikannya luar biasa ya. Nah, kalau Umar ini ngangonnya onta. Kata Nabi, al-khuyala wal kibriya, pokoknya keangkuhan, kesombongan itu li ashabil ibil, bagi para penggembala onta. Umar ini dari kecil ngembalain onta banyak, maka karakternya dibentuk seperti onta. Karena onta ini binatang yang paling sulit dikendalikan. Makanya Nabi memberikan satu ibarat permisalan. Orang yang menghafal Quran, ketika dia menjaga hafalan Qurannya, itu sesulit seperti dia menambahkan onta. Ketika dia tidak waspada, maka onta itu lari, tidak kehilangan jejaknya. Dan itu benar, itu ada ceritanya. Onta itu sulit dikendalikan, makanya para penggembala onta dia harus keras dan sombong, harus melebihi keras dan sombongnya onta. Nah, ini karakter Umar itu kasar luar biasa. Beliau kalau jalan, beliau itu kan tingginya sampai 120 cm. Badannya kekar, berisi, ototnya keluar. Ya bukan keluar ininya, ya keker. Oh, kalau jalan membusungkan gak ada. Kalau misalnya dia jalan gak pada minggir, tabrak, diajak gelut. Nah itu mah temperamental dan seterusnya. Tapi begitu Islam masuk dalam relung sanubarinya, tidak hilang keberaniannya. Keberaniannya disalurkan pada membela kebenaran. Tetapi ketika bersama saudaranya sesama muslim, dia ibarat seorang ibu yang sayang sama anak-anak. Apalagi kalau lihat Umar bin Khattab, di bawah pelipis matanya, kelopak matanya ada garis yang menghitam. Kenapa? Karena terlalu banyak menangis. Makanya istri beliau itu punya senjata kalau beliau lagi marah. Apa senjatanya? Dibacain surat Al-Waqiah. Jadi kalau misalnya Umar mau marah, itu istrinya sudah siap membaca surat Al-Waqiah. Yang dibaca apa? Inna azabi rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti terjadi. Maka kalau Umar dibacakan ayat itu langsung lunglai, nangis, tidak mampu melakukan apa-apa. Orang yang seangker Umar, kalau imannya masuk dalam hatinya, ya dia akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Jadi nggak ada istilah nggak bisa disembuhkan, itu nggak ada. Yang ada putus asa, tidak gigih mengubah dirinya untuk sembuh dari penyakit yang namanya hasad. Gimana caranya sembuh dari penyakit hasad? Nah, itu salah satu caranya. Dia harus minta nasihat kepada orang yang dihasadi. Pahit ya? Pahit. Itu obat. Nah, jadi kalau orang mau sembuh, ya harus minum pil pahit dong. Hanya orang-orang yang Allah berikan bahasa
basirah, petunjuk, pandangan yang luas, ya, pemahaman ilmu yang dalam, yang dia berupaya untuk memperbaiki dirinya, menghilangkan, membersihkan dari akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, dan sifat-sifat hina. Tingkatan yang berikutnya, yang terakhir, adalah membersihkan persoalan sir yang tersembunyi. Kadang kita bisa berakhlak yang baik ketika bersama sesama manusia. Ada kalanya karena memang kita malu. Tapi tidak banyak orang yang ketika sendirian, ketika dia berada dalam posisi tidak berada di antara manusia, dia tetap soleh, dia tetap akhlaknya baik. Tidak banyak itu. Makanya pembersihan tingkatan tertinggi ini membersihkan yang nampak, yang tersembunyi, yang hanya Allah dan dirinya yang maha tahu. Hanya dirinya dan Allah yang maha tahu. Ini butuh yang namanya basirah, kekuatan iman, taqarrub ilallah dengan taqarrub yang sesungguh-sungguhnya, sehingga antara sir wal alaniyah itu tidak ada bedanya. Saleh di saat dia banyak bersama manusia, saleh pula di saat dia sendirian. Dia takut, muraqabah, musyahadah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, waktu jualan yang membatasi kita tidak terasa.